orang kafir dengan orang munafik. Beneran ada yang jawab beberapa waktu yang lalu, elek kabeh. Kelas keburukannya itu mana yang lebih berat? Orang kafir apa orang munafik? Orang kafir itu kalau perempuan mungkin di depan namanya itu ada Maria Magdalena, mungkin ada, nggak nunjuk ya tanganku, Fransiskus, iya terus ya, Saverius. Itu kalau orang kafir. Kalau orang munafik itu mungkin di depannya itu ada Kiai Haji lah itu. Kiai Haji itu ya kalau titelnya doktor itu ya bisa jadi, dokter itu bisa jadi ya sarjana matematika, mungkin sarjana fisika, mungkin sarjana kedokteran. Tapi kalau di belakangnya LC, jangan diwai LC, LC itu lucu, itu mesti santri, itu mesti santri. Jadi saya tidak akan mengupas tentang definisi orang munafik secara urut, tetapi yang jelas orang munafik itu orang Islam. Orang Islam. Jenggotnya bisa 10 kali lipat dari jenggot saya. Hitam dainya bisa lebih hitam dari orang yang dainya hitam. Di depan namanya tadi ada Kiai Haji, imam besar masjid, dan seterusnya. Tapi satu dia disebut munafik karena menolak hukum Allah. Artinya hukum Allah itu hukum yang sudah tidak bisa diterapkan dalam kondisi kekinian, serta menggunakan hukum tauhid di dalam memutuskan semua persoalan yang harus diselesaikan. Ya sekedar rujukannya, insyaallah sudah pernah membaca surat An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ilat taghut waqad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Satu, berhukum kepada taghut, maksudnya hukum yang bukan hukum Al-Quran dan Sunnah, dan bukan hukum dari pemahaman para salaf di dalam menjabarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Menolak hukum Allah dan menggunakan hukum buatan manusia. Allah nggak pernah membuat hukum, ya saya harus luruskan itu. Allah nggak pernah membuat hukum. Kalau Allah itu membuat hukum, berarti hukum yang di dalam Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Kalau hukum dalam Al-Quran itu ciptaan Allah, berarti Al-Quran adalah makhluk. Jadi gini, itu paham orang-orang Mu'tazilah, menolak hukum Allah dan menggunakan hukum manusia dengan suatu keyakinan.
dengan suatu keyakinan. Seperti saya katakan, sudah tidak aplikatif lagi. Tidak aplikatif lagi. Dulu di awal-awal berdirinya partai-partai setelah reformasi, saya masih ingat betul kata-kata pendiri partai Bulan Bintang, partai yang berasaskan Islam. Siapa itu? Profesor Dr. Yusril Ihya Mahendra. Kita yakin betul tentang kebenaran Al-Quran. Kita yakin betul tentang hadis-hadis sahih. Kita betul-betul menerima 100% hukum Islam. Tetapi hukum Islam itu tidak tepat kalau diterapkan di Indonesia, karena kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi kota Madinah di saat Rasulullah masih hidup. Wah, keplair. Hukum Islam itu benar, tapi Allah goblok. Astagfirullahaladzim. Memaksakan hukum yang hanya cocok untuk kota Madinah dibawa ke Indonesia. Nyambung nggak? Hah? Menolak penerapannya itu. Berarti salahlah ayat yang paling sering diangkat oleh Presiden RI yang ke-6, yaitu oh alah ya Allah, dan nasionalismenya kok melempem semua itu. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Islam itu rahmatan lil alamin. Menolak itu. Yang kedua, ayat 61, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dikatakan mari kita berhukum kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kamu lihat orang-orang munafik berusaha untuk menghalang-halangi orang banyak mendekati kami. Ketiga, menerima hukum Islam tapi dalam keadaan terpaksa. Janjane ya moh tekno piye. Fala wa rabbika ayat 65, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Nah di sini wa yusallimu taslima. Betul-betul dengan suasana tulus, betul-betul lahir dari hati nurani yang diwarnai oleh Islam. Ya hanya hukum Islam lah ini yang bisa menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Ini kemudian kalau kita mengacu kepada ayat 65-66, orang munafik itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penghinaan itu mereka ekspresikan ketika mereka dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Lalu perang orang munafik ya, nggak main-main itu, membawa bekal sendiri. Perjalanan di musim panas selama 18 hari, PP 36 hari. Di sana mereka mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya itu adalah manusia yang akdebulisanan, lidahnya paling dusta kalau berbicara. Akbaru butunan, perut mereka paling gendut karena banyak. Wa ajbanu 'inda liqa'il adu, dan mereka adalah orang-orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Allah mencatat ucapan mereka dan sekaligus
memvonis mereka dengan orang-orang kafir. Coba kita baca ya. La ta'tadiru ayat 65 qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir. Sungguh kalian telah kafir setelah mereka menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, nanti pemahaman kafir ini tidak boleh seorang pun dari orang-orang beriman menyolatkan jenazah mereka. La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Surat At-Taubah ayat 84. Termasuk diantaranya yang tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 138 dan 139, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, ya Pak RT, ya Pak RW, ya Pak Lurah, ya Pak Camat itu diangkat langsung, ya Pak Bupati, ya Pak Wakil Bupati, ya Pak kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Gubernur, Pak sampai Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden.